beserta pil dacil terakhir. Dan mungkin tinggal menyimpulkan seharusnya. Al-Mukarramun yang kami takwimi, sebagian dari ciri mendapatkan hasanah di dunia itu adalah dianugerahi pergaulan, dianugerahi orang-orang yang bisa mengantarkan kita kepada Allah. La tashab malayulhiduka haluh walayadulluka alallahi maqaluh. Janganlah kita bergaul, berinteraksi dengan orang-orang yang bahasa tubuh dan bahasa bibirnya tidak mampu mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazali dalam kitabnya menyampaikan, dalam diri manusia itu terdapat beberapa sisi. Yang pertama adalah sisi hewaniah. Sisi hewaniah itu adalah sisi di mana apa yang dipikirkan, diucapkan, dirasakan hanyalah tentang hal-hal yang bersifat materi. Yang dipikirkan hanyalah tentang makan, tentang minum, tentang hubungan biologis. Maka kalau yang ada di dalam benak kita seperti itu, yang dominan dalam diri kita adalah sisi hewaniah. Kalau seperti itu, apa bedanya kita dengan ayam? Yang kedua adalah sisi samuiyah. Kalau kata santri Sato Galak Sibangun, binatang buas. Yaitu ketika yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, yang terucap hanyalah tentang status sosial. Berbicara tentang atas dan bawah, berbicara tentang menang dan kalah, berbicara tentang saya yang punya dan kalian yang tidak, hanya tentang seperti itu. Dan kalau yang kita lakukan seperti itu, maka na'udzubillah, yang dominan di diri kita itu adalah sisi samuiyah. Yang ketiga ada sisi syaitoniah. Sisi syaitoniah itu adalah kalau yang kita lakukan adalah hal-hal yang kemudian mengkanter kita untuk mengantarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang pengajian, berpikir pengajian itu akan dilakukan di minggu yang akan datang. Asa rame keneh nonton Persib, tibatan ngiluan kana pengajian. Asa maning keneh Car Free Day, daripada ngiluan FSMT engkege aya keneh. Kalau yang kita lakukan seperti itu, yang dominan di diri kita itu adalah sisi syaitoniah. Dan yang keempat adalah sisi malaikatnya, di mana yang ada di dalam benak kita, yang ada dalam hati kita, yang ada dalam ucapan kita adalah hal-hal yang kemudian mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita akan mendapatkan semua itu? Di pesantren, di madrasah, di majelis taklim, di pengajian. Bersama siapa? Bersama para yai, bersama para ustadz, bersama para ajengan. Kun ma'allah, fa'ilam takun ma'allah, kun ma'amang kana ma'allah, li'annahu yusiku ilallah. Hiduplah Anda dengan Allah. Kalau tidak bisa hidup dengan Allah, hiduplah bersama orang-orang yang mampu mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di momen yang berbahagia ini kita doakan seluruh pesantren, hadal ma'had wa dzalikal ma'had, Miftahul Huda, Miftahul Huda 407, Miftahul Huda 993, Wasilatul Huda dan yang lainnya. Mudah-mudahan tetap menjadi sentral tempat yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadihidar
bijahika ya Rasulullah hadihi darullah wa fiha ibadullah wa amirha ya Rabbi bijahika ya Rasulullah. Al-Mukarramun, kalau bisa disimpulkan dari apa yang disampaikan oleh kami adalah mudah-mudahan kita semua mendapatkan hasanah fid dunya. Dimulai dengan diberikan kesehatan, dilanjutkan dengan mendapatkan anak yang saleh, dilanjutkan dengan mendapatkan rezeki yang halal dan barokah, dilanjutkan dengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dilanjutkan dengan dianugerahi orang-orang yang mengajak beribadah, dan muara yang paling utama dari hasanah di dunia itu adalah dianugerahi pasangan hidup yang baik, istri yang saleh, istri yang salehah, dan suami yang saleh. Bil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama yang mendirikan pondok pesantren Miftahul Huda ini berasal dari kampung Palumbungan Cigugur Pangandaran. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 September 1923 Masehi dari pasangan Raden Mas Abdullah bin Hasan Rubai dan Siti Aminah binti Marhalan. Menurut catatan sejarahnya, Raden Mas Abdullah masih memiliki darah Mataram dan keturunan dari Menak Sukapura dalam Sawidak yang ke-33. Sementara Siti Aminah masih memiliki keturunan darah dengan Wali Agung di Kabupaten Garut yang terkenal dengan sebutan Wali Godong. Uwa Ajengan Khoer Apandi ketika semasa hidupnya bahkan hingga sampai saat ini dikenal sebagai ulama yang mendalami ilmu tauhid. Kedalaman ilmu, kesalehan serta kezuhudan Uwa Ajengan tak heran sehingga membuat dirinya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keramat Uwa Ajengan Khoer Apandi nampak begitu jelas ketika beliau hendak berpulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepatnya pada tanggal 26 November 1994 Masehi. Detik-detik kepulangannya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, almarhum Uwa Ajengan kerap mengajak segenap keluarganya untuk pulang ke pesantren Miftahul Huda Manonjaya. Hayu urang balik, embung di dieu hayang di pasantren. Ayo kita pulang, tidak mau di sini, mau di pesantren, ucap beliau. Pada momen inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan kemuliaan yang diberikannya kepada almarhum Uwa Ajengan. Detik-detik datangnya ajal yang sudah diketahui oleh almarhum Uwa Ajengan ini dapat kita pahami dari isyarat perkataan beliau, embung di dieu, tidak mau di sini. Jika Allah mengizinkan, mungkin itulah permintaan terakhir Uwa Ajengan yang ingin pulang menghadap kepadanya di pondok pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya. Namun takdir berkehendak lain. Setelah almarhum Uwa Ajengan mengajak seluruh anggota keluarganya untuk pulang ke pondok pesantren, Allah telah memanggil dirinya dan Uwa Ajengan pergi meninggalkan kita di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Selamat jalan wahai suhada,
Selamat jalan wahai kekasih Allah. Kami akan selalu setia memegang teguh ajaran-Mu. Selamat jalan wahai murabbik.